Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Baru beberapa menit setelah lepas landas, Air India 171 pesawat Boeing 787 Dreamliner baru aja mengalami kecelakaan terbesar dalam sejarah penerbangan India modern. Kalau ngeliat video tadi, ngerasanya ada sesuatu yang janggal nggak sih? Kok bisa ya pesawat yang baru aja lepas landas gini tiba-tiba jatuh seakan-akan gravitasi lenyap di sekitar mereka? Padahal seperti yang kita tahu, Dreamliner itu salah satu pesawat paling canggih dan juga aman di dunia ini kan? Nah, kita bakalan bahas tuntas nih ya, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan pesawat ini guys? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah kronologi lengkap tentang kecelakaan pesawat yang dialami Air India 171 kemarin. Jadi gini guys, pada tanggal 12 Juni 2025, dunia berduka karena jatuhnya pesawat di India ini setelah hanya beberapa menit habis lepas landas dari Bandara Ahmedabad, India, menuju London, Inggris ceritanya ya. Ledakan besar pun langsung terjadi di area pemukiman dan dalam hitungan detik doang, ratusan nyawa harus melayang. Pesawat ini juga membawa 242 penumpang dan 12 kru, serta kapten pesawatnya ini juga bukan orang sembarangan. Dia ini adalah Kapten Sumit Sabharwal yang udah punya 8.200 jam terbang. Sayangnya kalau kita ngeliat lagi videonya, tepat beberapa detik setelah lepas landas, pesawatnya tuh langsung turun drastis dan juga meledak. Api besar pun langsung kelihatan muncul dan hampir gak ada yang bisa selamat ya. Nah, yang buat aku cukup concerning, pesawatnya itu adalah tipe Dreamliner, salah satu pesawat paling aman dan juga modern. Dan sayangnya, kecelakaan Air India 171 ini juga merupakan kecelakaan fatal pertama yang melibatkan pesawat Boeing 787 Dreamliner sejak pesawat ini diperkenalkan ke dunia pada tahun 2011. Bahkan Perdana Menteri Inggris sampai bikin pernyataan kalau ini bukan cuma tragedi India, tapi juga merupakan isu internasional. Well, the images and news from India is absolutely devastating, and I speak for the entire country in saying our thoughts are with each and every one of those involved. There will be British and Indian families across the land who are absolutely impacted by this, and our thoughts first and foremost are with them. Nah, yang bikin tambah nyesek, pesawat ini jatuh beberapa ratus meter dari landasan dan langsung nabrak area kantin BJ Medical College, di mana itu tuh adalah tempat mahasiswa kedokteran lagi makan siang. Jadi korbannya nggak cuma 241 orang yang ada di pesawat aja, tapi setidaknya ada 5 penghuni asrama yang berujung meninggal dunia, sedangkan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Sedih banget kan guys? Pemerintah India pun langsung melakukan evakuasi dan juga operasi penyelamatan, di mana setidaknya nih ada 24 ambulans dan juga tim tanggap darurat termasuk unit pemadam kebakaran. Bahkan Kepala Menteri Bhupendra Patel mengarahkan para pejabat untuk segera melakukan upaya penyelamatan dan bantuan medis bagi para penumpang yang terluka. Nah, tapi nih dari semua penumpang itu ternyata ada 1 orang yang berhasil selamat dari kecelakaan ini loh. Menurut data tempat duduk penumpang, dia ini duduk di kelas ekonomi bagian paling depan yang dekat dengan pintu darurat. Menurut pengakuannya, waktu pesawatnya lepas landas ada suara ledakan yang tiba-tiba semuanya berubah menjadi sangat gelap. Dan setelah dia kebangun, di sekelilingnya tuh banyak tumpukan para korban, di mana dia pun memutuskan untuk bangun dan lari. Gila ya, gak kebayang gak sih betapa seremnya itu? Cuma yang jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sih bisa sampai jatuh? Ini tuh misteri utamanya guys. Soalnya cuaca saat itu tuh lagi cerah dan gak ada badai ataupun angin kencang sama sekali ya. Setelah aku cari-cari di internet, ada beberapa teori yang mungkin jadi alasan pesawat ini tuh jatuh ya guys. Aku coba jabarin satu persatu ya. Pertama, dual engine failure atau gagal mesin ganda. Katanya, kedua mesin pesawat ini tuh langsung mati waktu mereka baru naik di ketinggian 400 kaki. Soalnya, biasanya yang aku tahu nih, kalau salah satu mesinnya mati, itu sebenarnya pesawat masih bisa terbang dengan baik untuk balik ke bandaranya ya. Tapi, kalau dua-duanya mati, ya berarti pesawatnya tuh kehilangan daya dorong kan? Ya, sampai saat ini kemungkinan terbesarnya mesinnya tuh bisa rusak karena adanya bird strike alias burung masuk ke dalam mesinnya. Kemungkinan kedua itu kayaknya kesalahan pilot ya kalau kata orang-orang di internet. Kayak apakah ada setting yang salah atau ada salah kalkulasi bahan bakar? Tapi aku tekankan sekali lagi ya guys, pilot yang bertugas saat itu udah punya 8.200 jam terbang ya teman-teman. Inilah yang bikin banyak orang jadi meragukan kalau kesalahannya apa iya dari pilotnya. Nah, tapi coba denger dulu deh wawancara mantan pilot United Airlines ini. At that point in the rotation, they would be bringing the gear up. Did they bring the flap handle up instead? I'm not saying that happened. That's a possibility. They used the full length of the runway. It was a full aircraft. It was a very long flight. So they probably were very heavy on fuel, and they used the whole length of the runway. So did they take off not in the
takeoff configuration. That would be very hard to do because this aircraft it's very automated. It has a lot of lights, bells, whistles. It's not going to let you take off if you're not in the takeoff configuration, unless perhaps, I don't know, there was a circuit breaker that was out. Perhaps that would have disarmed that system and allowed it. Menurut dia nih, pesawat terlihat memakai seluruh panjang landasan pacu yang menandakan pesawatnya tuh sangat berat. Terus, flap atau bagian sayap untuk bantu lepas landas itu katanya kemungkinan tidak dalam posisi take off, padahal ini adalah hal yang sangat penting. Selain itu, roda pendaratannya pun juga tidak ditarik naik setelah lepas landas, padahal biasanya langsung dinaikin setelah pesawat mulai naik kan? Menurut dia, ada beberapa dugaan penyebabnya ya. Pertama nih, ada kemungkinan kru tuh salah menarik tuas. Misalnya, narik tuas flap saat seharusnya narik tuas roda pendarat, tapi ya ini kecil kemungkinannya sih karena tuas-tuas itu beda bentuk meskipun letaknya tuh berdekatan. Bisa juga ada kerusakan teknis ya guys. Misalnya, sistem otomatis yang biasanya kasih peringatan kalau konfigurasi take off salah tidak berfungsi. Dan menurut dia, meskipun mesinnya tuh kuat dan bisa terbang dengan satu mesin, pesawat ini terlihat kesulitan naik dan akhirnya mulai turun. Atau kemungkinan lainnya pesawatnya tuh kehilangan tenaga dorong. Cuma ya harus kita pastiin dulu nih ya, jangan asal diagnosa teman-teman. Semua ini pokoknya masih dugaan aja ya. Kita masih harus nunggu penjelasan resmi beberapa bulan lagi setelah semuanya diselidiki. Soalnya aku yakin banget nih bakal banyak orang-orang yang sotoy-sotoy dengan yakin banget gitu ya ngomongnya, atau pada akhirnya mengkambing hitamkan suatu pihak. Kalau dari aku sih segitu aja pembahasannya ya guys. Apapun penyebabnya, mau itu mesin, mau itu burung, pilot, atau bahkan kesalahan pabrik, kita semua tuh wajib banget ya dikasih tahu kebenarannya. Soalnya kalau mereka tidak terbuka, bisa jadi ada kejadian serupa ke depannya kan? Dunia penerbangan kembali berduka dan semoga dari peristiwa ini kita bisa belajar ya demi keselamatan yang lebih baik di masa depan. Dan buat keluarga yang ditinggalkan, kita dari calon sarjana mau ucapin bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban dan semua pihak yang terdampak oleh tragedi ini. Segitu dulu ya guys video hari ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.